habis dari pasar saya. Oke, kita santai Bu hari ini. Ya, oke. Sebentar ya, saya tak buka dulu tas saya. Pasti teman-teman ingin tahu ya. Isinya kira-kira. Belanjaan saya apa hari ini? Ibu nggak mungkin bawa ular dong hari ini Bu. Ya, katanya kan ingin tahu belanjaan saya. Oke, apakah isinya? Hari ini istimewa. Karena sebelumnya saya jarang bawa barang-barang ini keluar dari ya, saya bawa ular-ular saya. Ular mati ya, kenapa takut ya toh. Bu, ini bukan spesimen hidup kan? Tempat kerupuk kok, ya kan, kenapa takut. Nah itu ada staf saya Damas yang nggak pernah takut setiap hari lihat saya bawa ke kantor. Oke, mungkin kita tunjukin sebentar, abis itu bantu ditutup dulu ya Bu. Ya. Oke, bentar ya. Ini kan Siap. 2 menit aja saya keluarkan semua ular saya. Oke, Ya. ini jadi Hari ini berhubung saya bawa ular, nanti abis ini boleh foto-foto dengan ular saya. Ular mati kok, nggak berbisa dia. oke, jadi Udah ini berbisa 10 tahun yang lalu Pak. Iya, siap Bu. Ya. Oke, jadi ini spesimen-spesimen lama yang sudah tidak hidup. Iya, yang paling baru ini Micropekes CKHK dari Papua. Ini Wow, 1 oke. minggu yang lalu. Gitu. Dapat, oke. Dikirim dari Papua. Itu berbisa Bu? Berbisa Wah, ya. sekali neurotoxin. Oke, terima kasih atas intermezzonya Ibu. Mungkin kita bisa duduk. Belum. Oh, ada tambahan. Siap. Baik Ibu. Katanya dikasih 30 menit kan saya. Terima kasih, Tuhan. Oke, Ibu terima Harani. Ya. ayo, gimana? Ya. Kan dari tadi tegang, tak lihat Ya, gak ada yang bersuara, betul. yuk ngobrol Betul. yuk. Ya, oke. Sebelumnya mohon maaf kalau saya agak tegang karena saya belum pernah interview depan ular ya Bu. Nggak apa. Ya, pengalaman baru ya, Ya. Mas Adi ya. Ibu Maha, pengen ngucapin terima kasih dulu hari Sama-sama. ini sudah datang mau berbagi dengan kita. Ya, Ya, untuk para audiens kalian, Ibu Maha ini adalah seorang dokter emergency specialist, satu-satunya ahli penanganan gigitan ular di Indonesia. Oke. Beliau sudah bertahun-tahun sejak 2012 mengumpulkan data dan informasi soal penyebaran gigitan ular di Indonesia sampai berkontribusi, kalau saya tidak salah Bu, dalam laporan WHO tahun 2016 Ya. yang menggolongkan gigitan ular sebagai penyakit tropis yang terabaikan, rate paling tinggi Ratu itu rate paling A. iya. Boleh dijelaskan Bu kira-kira maksudnya apa dan apa yang harus kami mengerti dari assignment WHO seperti itu? Oke, saya ini dokter lama di desa. 7 tahun saya jadi seorang kepala puskesmas. Hidup saya betul-betul di atas gunung, di tempat-tempat yang susah. Dokter-dokter lain tuh bertahan 4 bulan, 8 bulan, saya bertahan 4 tahun. Gitu. Nah dari situ saya tahu betapa susahnya menjadi seorang dokter. Nah ya mungkin kalau kalian ada yang dokter juga di sini pasti tahu apa yang saya katakan. Kemudian 13 tahun saya jadi seorang spesialis emergency yang tugas saya itu di UGD. Rekor saya adalah 5 kali 24 jam gak tidur. Rekor saya tuh ya. Lalu namanya emergency ya, 24 jam kali 365 hari, begitu. Dari situ saya melihat ada sebuah lubang yang gak bisa diisi dengan ilmu saya. Kebetulan saya S1 kan kedokteran, S2 saya imunologi, S3 saya biomedik, spesialis saya tentang emergency tadi. Iya. Dan tahun-tahun terakhir itu saya baru sadar, kira-kira tahun 2010-an begitu ya. Ketika saya dapat satu pasien, pasien ini pegawai PLN gitu, umurnya masih muda 29 tahunan gitulah Mas ya. Terus dia digigit ular. Tapi waktu itu kami ini kan hanya berdasarkan kearifan lokal dokter masing-masing. Semakin arif ya pasiennya selamat gitu ya untuk gigitan ular. Loh kan namanya kayak gitu. Kemudian dia itu mau meninggal tuh tangan saya kan waktu itu saya sudah chief ya. Chief itu sebentar lagi udah lulus gitu ya. Dia pegangi tangan saya bilang, dokter selamatkan saya, anak saya masih bayi. Masih 8 bulan atau 4 bulan gitu loh. Pokoknya dia enggak mau meninggal karena anaknya masih kecil. Tapi ternyata akhirnya meninggal.
Nah dari situ saya belajar satu hal bahwa ada di ilmu saya di bidang kedokteran yang kami ini tidak diajari dengan sempurna. Kemudian di tahun 2011 saya dapat beasiswa sandwich like program gitulah ya. Saya pergi ke Belgia, saya belajar di sana. Nah di sana ketemu orang banyak ya, dari seorang dokter desa gitu ketemu orang banyak. Nah salah satu orang yang sangat menarik saya dengan keilmuan dan juga hospitality-nya dia ya adalah seorang ahli gigitan ular dari Malaysia. Ya karena kita serumpun ngobrol sering gitu ya. Akhirnya dia bilang, Dokter Maha tahu enggak Indonesia itu punya masalah besar. Yaitu di gigitan ular. Tidak ada ahlinya di sana. Saya pikir kenapa saya tidak belajar ini aja. Meskipun tadi saya cerita ya ilmu saya itu macam-macam gitu ya. Imunologi, biomedik, spesialis emergency gitu ya. Gak ada hubungannya dengan gigitan ular kecuali yang emergency tadi. Akhirnya 2012 tuh saya pulang, terus saya bilang ke teman saya yang akhirnya menjadi profesor toksinologi dan ketua Malaysia toksinologi tadi, bahwa saya mau belajar sama dia. Kemudian saya kemana-mana kayak orang gila gitu, ada ibu-ibu PKK ya tak ajari, ayo tak ajari gigitan ular yuk gitu, ada sekolah tak ajari gitu ya, pokoknya saya pergi kemana-mana. Kemudian WHO tuh tiba-tiba tahu, tahun itu tahun 2015, di mana hampir saja kasus gigitan ular itu dihapuskan dari penyakit-penyakit yang mengancam nyawa manusia. Kemudian salah satu dari WHO itu bilang, Dokter Maha, saya melihat apa yang Dokter Maha lakukan ini, gimana kalau Dokter Maha membantu kami agar ini tidak dihapuskan, karena Dokter Maha tahu sebagai negara nomor 3 terbesar di dunia secara jumlah penduduk ya, dan Indonesia ini nomor 3 di dunia jumlah ular-ularnya. Nah, ular di dunia itu 3.000, Indonesia punya 380 ularnya. Nomor 1 itu Brasil, nomor 2 itu India 409. Loh, kita kaya akan ular berbisa gitu. Lah dari situlah akhirnya kemudian WHO meminta saya membuat draft. Ya tadi tuh guideline WHO 2016 tadi. Nah kemudian kita ini sepakat bahwa ini neglected case. Saya pulang ke Indonesia tuh nangis karena saya tahu ketika saya pulang, saya sudah punya peluru nih buku guideline WHO ya 2016 yang saya buat itu bersama tim itu. Tapi saya tahu tantangannya pasti sangat tidak mudah. Dan betul tantangan utama saya tentu saja dari masyarakat ya. Alah Mas Adi tahu lah kita ini mistis dan mitosnya sangat kuat. Ya, Nyi Blorong lah, Nyi Roro Kidul lah, semuanya berbentuk ular ya toh. Nah, dan juga mitos-mitos yang membuat kita itu takut memegang ular aja takut gitu kan. Nah tapi aku nggak menganjurkan kalian pegang ular karena ternyata ular ini tidak suka dipegang. Dia bukan pet, dia adalah wildlife animal. Jadi memang dia bukan untuk dipelihara, bukan juga untuk dibuat atraksi, dan bukan untuk dijual-belikan. Jadi dia dalam lingkaran itu, dia sudah punya tempat tersendiri di mana itu tidak boleh dilakukan. Nah begitulah Mas, jadi dengan kondisi kayak gitu, neglected case ini akhirnya naik. Meskipun perjuangannya panjang, 2022 akhirnya saya berhasil membuat program reduksi gigitan ular yang di tahun ini juga dihapuskan. Gitu. Berarti saya harus berjuang lagi. Ya, Bu, tadi menarik kalau Ibu lihat bahwa di Indonesia banyak sekali salah kaprah soal penanganan gigitan ular dan lain-lain. Ya, mistis dan mitos yang membawa delay ke medis akhirnya. Betul. Jadi kita itu tinggal yang bosok-bosok gitu. Ya kami biasa kalau ada yang dokter di sini pasti tahu kata-kata saya ini, bosok-bosok itu. Maksudnya pasien yang sudah susah untuk dilakukan pertolongan gitu. Iya, boleh pandu kami Bu, kira-kira dalam 1 tahun menurut data yang Ibu kumpulkan ada berapa banyak gigitan ular, tingkat kematian dan perbandingan dengan penyakit lain misalnya? Ya, jadi Indonesia itu estimasi saya yang saya hitung tahun 2014 ya Mas ya. Ada tulisannya. Nah, ini dia itu yang bikin Damas tuh, staf saya itu. Nah, pinter dia. Nah, jadi pinter areknya masih muda. Jadi kita itu punya estimasi 135.000 kasus. Jadi di atas dari cancer loh Mas. Cancer itu 133.000 saja. Bahkan HIV itu lebih bawah lagi 130. Harusnya ini masuk 10 penyakit terbanyak di Indonesia yang harusnya tidak boleh neglected. Karena 10 penyakit terbanyak. HIV sama ini aja, cancer aja sudah ada programnya lama. Saya ingat HIV itu 2004, saya penemu HIV pertama kasusnya di Bondowoso waktu saya kerja dulu ya. Nah, tetapi memang
Angka real yang kami kumpulkan ternyata hasilnya dikit banget Mas. Kira-kira cuma 5.000 itu di tahun 2024. Artinya ada sesuatu yang bermasalah dalam pengumpulan data. Satu, gak dikumpulin datanya. Oh iyalah, bener nggak? Nah, kedua, datanya itu karena nggak datang ke fasilitas kesehatan kayak puskesmas, kayak rumah sakit, matinya di dukun, mati di rumah. Yo siapa yang akan mendata, gitu kan? Nah, jadi akhirnya data kita itu jelek banget, cuma 4.869. Nangis saya, karena setiap hari saya punya 4 HP yang semuanya full dengan konsultasi. Setiap hari itu saya pingin ya 1 hari gitu gak ada konsulan gigitan ular. Tapi aku turun panggung ini 18 menit loh katanya di sini. Nanti di HP ku itu sudah penuh dengan konsulan. Karena tidak ada hari tanpa gigitan ular. Pagi ini sampai siang ini tadi saya punya dapat 12 kasus gigitan ular. Artinya data ini harus kita perbaiki. Terima kasih. Kami jadi agak sedikit bayangan soal gigitan ular yang resikonya justru underreported. Iya, betul. Nah, mungkin bisa bantu Kan kami. karena tidak masuk 10 penyakit terbanyak Betul. gitu loh. Kita segera usulkan sebagai kampanye ya Bu. Ya, ayo kalau yang ngusulkan 400 orang ini kan masuk. Kalau aku tok ya gak didengarkan ya udah Mas ya. Oke, boleh nggak Bu bagi kami satu cerita? Tadi kan semuanya adalah soal data. 135.000, 4.000 underreported. Buat kita-kita yang biasanya sering dengar cerita, boleh berbagi cerita contoh kasusnya Bu yang mungkin mengena di hati Ibu, lalu sebenarnya apa yang terjadi sekitar 24 jam setelah itu terjadi? Proses minute atau hours by hours, biar kami kebayang semua resikonya. Oke, nek aku cerita kasusnya banyak Oke, sampai besok lusa mau. Oh, jangan. Dua. Oke, jadi aku cerita aja beberapa yang aku ingat dan berkesan tuh biasanya memang kasus-kasus yang susah. Salah satu kasus yang susah mungkin kalau Anda lihat beberapa minggu ini saya lagi trending topik gitu. Tentang menolong kasus di Lembata dengan ular khusus yang namanya Daboia siamensis. Nah, jadi kasus itu terjadi 2020 Mas. Waktu itu masih awal-awal Covid ya, tetapi di luar negeri udah banyak, border control tuh udah banyak. Jadi memang waktu itu susah. Saya ditelepon oleh seorang dokter ISIP yang dulu itu sekolahnya di Jawa Timur, jadi udah sering ikut training kayak gini. Kemudian dia bilang dia ini punya kasus gini gitu. Dan dia tidak tahu kira-kira ularnya apa. Saya nggak punya Daboia hari ini ya. Tapi kira-kira yo agak susah tuh dapatnya. Adanya ya kayak gini, dia ini kan ular tanah nih. Jadi dia termasuk hematotoksin gitu Mas. Tapi dia punya kekhususan karena Daboia siamensis ini adalah renal toxicity juga. Jadi gagal ginjal. Oke, efeknya gagal. Bayangkan di Lembata. Lembata itu sebuah pulau kecil yang ada lewotobi laki-laki itu loh Mas. Nah jadi hari itu memang lagi gempa juga 2020. Saya ditelepon pasiennya udah gak sadar karena perdarahan otak. Ingat ini hematotoksin. Jadi dia bisa membuat kayak CVA bleeding perdarahan di brainnya. Kemudian dipasang segala macam tuh push darah semuanya. Pasang kateter darah, pasang NGT darah semuanya. Gak sadar. GCS 111. Keluarganya udah kumpul mendoakan untuk pergi dengan damai. Nah waktu itu dokternya udah bingung, masa saya ya pergi dengan damai, meninggal tuh loh. Nah terus akhirnya saya ditelepon, kemudian saya pergi, saya ngobrol dengan para dokter ini dan saya akhirnya ngambil kesimpulan ini adalah Daboia tadi ya. Terus aku akhirnya tahu bahwa ini antivenomnya kan gak bisa, Mas pegang. Siap. Tak keluarkan loh, gitu loh. Oh ini. Kan Anda ingin tahu antivenom tuh kayak gimana toh. Nah ini namanya antivenom. Mas tanganku basah. Nah enggak apa-apa ya tadi kan gak ada yang nyuruh tak suruh sekarang. Lah jadi antivenom ini belinya itu di Thailand. Kalau kalian tanya kenapa Thailand? Karena memang Thailand itu sudah punya pabrik anti bisa ular sejak tahun 1923. Karena mbahnya Pak ini kan ada raja 10 toh, Rama 10 toh. Dia ini punya bapak namanya Bhumipol. Bhumipol itu punya ibu Queen Saofaba. Nah Queen Saofaba ini dokter hewan. Sehingga dia bikin pabrik anti bisa ular untuk nolongi orang Thailand yang kegigit ular. 1923, jadi sekarang udah 102 tahun gitu. Makanya kalau kalian tanya, negara kecil kok bisa produksi? Loh mereka intens, caring terhadap masyarakatnya. Jadi punya anti bisa ular. Dan ini anti bisa ularnya itu powder, coba Mas gini-gini kan. Sehingga dia tahan terhadap suhu 25 derajat. Aku tadi kesini cuma bawa tas itu aja gak apa-apa, gak perlu cold chain. Aku biasa pergi ke Thailand, balik lagi bawa gini tok, PP Thailand
Bangkok, Jakarta itu Ya. biasa. Oke. Kalau kemarin cuma Bali, Jakarta ya. Ya. Kita lanjut ceritanya Bu. Ya, Ya, boleh. nah jadi akhirnya saya beli antivenom itu, kemudian saya pulang lagi, PP gitu ya, jadi malam itu saya balik lagi, kemudian saya baru sadar, Lebata itu jauh ya Mas. Ya, kan Bangkok Jakarta, Ya. Jakarta Surabaya, Ya. Surabaya Kupang. Ya. Nah Kupang ke Lebatannya itu susah juga. Jadi hanya ada satu penerbangan satu kali. Ya, sampai pernah di NTT toh, Ya, tahu toh. betul. Nah, jadi akhirnya saya baru bisa tuh besok paginya. Jadi pasien itu nunggu saya kira-kira 4 hari. Padahal Daboya siamensis dalam 4 jam itu sudah fatalitas. Waktu itu Anda tahu apa yang tak katakan ke para dokter yang di sana? Satu, ya tentu saja pertolongan airway breathing sirkulasi, pasang ventilator dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa dihemodialisa karena memang di sana tidak punya kateter untuk anak-anak. Karena arek ini masih anak, masih 12 tahun. Oke. Nah ternyata di daerah-daerah yang kayak gitu kateter anak-anak itu nggak ada untuk cuci darah tuh, adanya dewasa. Nah jadi waktu itu solusinya kan dirujuk ke Kupang, ke WZ Johannes loh. Tapi kalau untuk terbang tuh kan mahal. Kalau untuk padahal itu koma, ya pasti susah kan ya. Kemudian kalau untuk naik kapal kayak gitu, lagi lewo lobby laki-laki itu lagi gempa. Jadi mereka hanya punya alternatif tetap bertahan dan menunggu ajal datang tadi itu. Saya nggak mau. Saya ini orang spesialis emergency yang tujuannya diizinkan Tuhan mempunyai ilmu ini untuk mengejar nyawa supaya saya bisa menolong banyak orang. Nek gawayai mati ya jangan mati gitu. Lah akhirnya saya ke sana terus saya bilang saya ngomong kepada dokter untuk mereka berdoa juga. Jadi banyak itu 2 tang pendoa-pendoa di sana. Kemudian besoknya hari keempat tuh saya datang naik pesawat tadi itu, kemudian langsung saya berikan antivenomnya. Jam 9 malam itu perdarahan berhenti semuanya. Saya kira mujizat itu ada, tetapi kita juga harus mengusahakannya. Saya kira Tuhan pasti membuka jalan tuh saya menghadapi itu 13 tahun. Jadi udah jutaan orang yang saya tolong, ribuan orang mengalami mujizat dan saya melihat sendiri. Kalau kita mengejar nyawa orang lain, nyawa kita itu dipelihara oleh Tuhan. Nah. Ya tanya Damas Betul. tuh, saya kalau enggak punya uang misalnya ya, tahu-tahu ya Tuhan ada aja. Berkatnya ada aja gitu. Kalau pas pingin beli makanan cukup, mau pergi kemana cukup. Makanya cukup lah ya. Ya, sedikit menyenggol kenyataan soal nakes kita ya Bu. Ya. Kita pengen lihat juga dan mungkin minta pendapat Ibu. Ini kan kita tidak terhindarkan tinggal di Indonesia. Ya. Spesies ular ada 380, 80-nya berbisa. Nomor 3 di dunia. Nomor 3 dunia. Jadi kita ini kaya loh Mas, kaya ular. Kayak ular. Pulaunya ada banyak, logistik, penanganan kesehatan darurat mungkin terbatas. Menurut Ibu, gimana kita bisa nyikapi konflik antara manusia dan ular? Apakah kita bisa hidup berdampingan? Ya, jadi sebetulnya kita tidak perlu berkonflik dengan ular. Ya, karena kan udah beda kerjaan ya toh. Nah, jadi sebetulnya permasalahan utama memang manusianya ya. Oke. Karena ular ini gak salah. Kita yang membuat salah. Kita pelihara ular, ya kegigit lah dia. Wong di ular tuh buta dan tuli. Ya kan? Kita pikir kita elus-elus suka. Dia takut ya sama kita. Dianggap kita mau bunuh dia, ya kan? Kemudian yang kedua adalah kita atraksi ular, ya marahlah dia, wong gak ngapa-ngapain disuruh atraksi gitu. Kemudian jual belikan hanya karena manusia ingin dapat uang dan sebagainya. Jadi sebetulnya konflik manusia dengan ular itu sudah dapat dieliminasi. Seperti cerita di Malaysia. Tadi kan saya cerita, saya ini memulai ini karena ada kenalan saya seorang profesor toksinologi dari Malaysia tadi. Di tahun 2017 dia mengusulkan sebuah undang-undang peraturan untuk tidak ada lagi pemeliharaan ular oleh orang-orang yang tanpa izin. Kemudian tidak ada lagi atraksi ular. Jadi Anda jarang ketemu atraksi ular di Malaysia kalau tidak ada tempat yang berizin juga. Dan yang terakhir tentu saja jual beli ular. Itu menurunkan 2/3 kasus gigitan ular di Malaysia. Sampai di Malaysia itu antivenom sekarang itu numpuk banyak sampai expat karena kasusnya turun. Di Indonesia ada pakar hukum di sini, tolonglah bikinlah peraturannya. Iya, supaya bantuin kita gitu. Nah, jadi sebetulnya konflik manusia dan ular itu tidak perlu terjadi. Kalau kita itu betul-betul tahu sebatas mana. Karena tadi ular itu buta dan tuli. Jadi indranya dia ini sisik-sisik di perutnya untuk deteksi getaran. Kemudian ada ceruk di mata dan mulut untuk mendeteksi suhu. Jadi kalau ada ular ya kita stop, sing waras ngalah lah, pergilah kalian ngapain pegang-pegang ular. Loh iya toh, benar toh ya. Nah jadi kita tidak perlu berkonflik. Oke. Misalnya nih ada jalan nih Mas Adi lewat, ada jalan terus ada ular lewat.
ya jangan dilindas Mas. Enggak. Belum tentu dia mati karena kelindas kepalanya. Kalau yang dilindas tuh tubuhnya sama ekornya juga mati Mas. Tahu-tahu masuk ke dalam mobil Anda, nanti di garasi Anda dia jatuh. Atau naik sepeda motor, lah dia masuk ke setang Anda dan menggigit Anda. Semua cerita saya ini ada pasiennya soalnya. Nah jadi kita harus menghindari gitu. Ya biarkan dia lewat dulu. Sekali lagi, sing waras ngalah tadi. Oke. Nah kita nanti aja setelah itu. Itu salah satu untuk menghindarinya. Oke. Jadi sebetulnya karena kita dengan ular ini kan sama-sama makhluk hidup. Kalau saya ini ya kasihan ya, lihat kalau ada orang kegigit ular tuh melampiaskan kemariannya dengan membunuh ular, membakar ular. Padahal ularnya gak salah, ya salah dia sendiri. Ngapain pelihara ular di dalam kamar kos gitu kan. Nah, ini ada ceritanya, ini ada pasiennya. Gitu. Tadi pasien saya itu anak kos, pelihara ular, tahu-tahu bangun-bangun dia digigit di matanya sini. Di kelopak mata ini loh, terus dosennya telepon, Dokter Maha bisakah menolong murid saya? Kenapa digigit ular di kos matanya? Nah jadi gitu, jadi konflik ular dengan manusia tidak perlu terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana supaya kita ini bisa preventif terhadap adanya ular di sana. Misalnya rumah kita bersihkan, jangan terlalu jorok-jorok ya. Kalau misalnya di rumah Anda itu banyak barang-barang yang numpuk dan sebagainya, kalau enggak ingin ular masuk ya dibersihkan. Kalau ada rumput-rumput ya dipotong berkala kayak gitu. Sehingga si ular tadi tidak punya tempat untuk sembunyi ataupun membuat sarang di tempat Anda. Dan ingat makanan ular itu kan tikus, katak, terus unggas kayak gitu ya, atau sesama ular karena ada yang kanibal kayak king cobra toh ya. Nah itu tolong kalau ingin dia tidak masuk ya jangan dia ada di sekitar kita. Dia tidak akan mencari Anda, jangan terlalu GR dicari ular. Ya. Oke. Dia cari makanannya gitu. Baik Bu. Terakhir, satu pertanyaan terakhir. Terakhir nih, Iya, terakhir, 30 Bu. menit nih. Loh Anda kan masih pingin toh? Ya. Oke Bu, pertanyaan terakhir. Bagaimana potensi kita melihat di masa depan bahwa kita bisa menangani ancaman gigitan ular? Apakah sebenarnya antibisa ini kita bisa manfaatkan di cara yang lain? Apakah ada manfaat yang bisa kita ambil? Mungkin singkat saja Bu. Iya, jadi kita ini punya bioprospektif. Oh ya, tadi aku lupa. Kerjaanku sekarang adalah ketua tim keracunan. Nah, salah satunya adalah keracunan alami yaitu gigitan ular. Tadi yang mikroplastik nanti akan tak undang ya, nanti Damas yang ngerugi. Nah, jadi karena saya ketua tim keracunan tadi, maka salah satu caranya adalah bagaimana kita mempunyai beberapa hal penting. Tadi akan sudah cerita, kita punya virtual poison center untuk real time data. Sehingga dengan data itu bisa planning nanti beli antibisa ular apa enggak. Atau yang terutama sebenarnya bukan antibisa ular. Yang terutama adalah first aid. Nah kalau kalian first aid-nya salah, kasih air panas, diikat, disedot, keluarin darah, dibekam dan sebagainya. Ya hasilnya jadi sistemik, butuh antibisa ular. Jadi first aid yang benar adalah imobilisasi. Jadi diimobilisasi adalah dibuat tidak bergerak bagian yang digigit ular. Dengan patofisiologi, kontraksi dari otot-otot kita, kayak tanganku gini-gini ini, maka akan melakukan aktivasi pompa kelenjar getah bening. Nah, dengan bioperspektif yang tadi dari finom-finom tadi, kebetulan dulu itu saya pernah jadi periset 2 tahun di Litbangkes Kementerian Kesehatan ini ya. Nah, saya juga sama mengajukan tentang itu, jadi bioperspektifnya bisa macam-macam. Anda pernah minum katopril kah? Katopril, obat anti hipertensi. Oh nanti ada di tasku ada itu, aku kan dokter emergency, punya punya segala macam obat. Katopril ini puluhan tahun yang lalu berasal dari finom ular botrop. Kemudian para ahli farmasi dan para peneliti di negara-negara tadi membuat obat anti hipertensi dari potensial efek dari finom yang harusnya dia hematotoksin. Loh kalau aku ya pinginnya macam-macam Mas. Misalnya nih, kalau kita ibu-ibu nih ya, pinginnya kan anti-aging, ya toh? Bagaimana kita bisa bikin skincare, jadi bisa ular ya. Kemudian teman-teman saya lagi membuat trombolisis dari bisa ular juga. Ular Taipan tuh lagi banyak di riset oleh teman-teman dari Australia dan Malaysia. Taipannya nyolong di Indonesia. Nah, kan kita nih punya ular banyak. Kemudian misalnya obat-obat yang lain, anti kanker kah? Antibiotika kah? Karena finom itu adalah protein enzimatik.
Jadi ini betul-betul sangat potensial. Tapi kalau si ularnya digigitkan kita, ya nggak bisa. Jadi dia harus diambil bioaktifnya dulu. Karena ini adalah hewan-hewan ini kan proteinnya mirip dengan manusia. Kalau dari tumbuhan tuh agak jauh Mas. Sehingga membutuhkan sebuah proses untuk mendapatkan bioaktif tadi lebih susah. Kalau hewan-hewan ini beda karena dia sama-sama proteinnya mirip-mirip dengan manusia. Jadi untuk kedepannya, kalau kita mau bayar-bayar utang-utang itu, saya kira ini adalah harta karung hidup kita. Loh, iya toh. Sekarang loh ya, coba tak tanya. Itu batu bara, habis toh? Nah, minyak habis toh? Emas habis toh? Ini gak akan habis, gak mungkin kalian matikan ini. Nah.